bersaing dengan Henderson, De Gea bakal tinggalkan Old Trafford. Persaingan untuk menjadi kiper nomor 1 di United memanas pada musim 2020-2021. Pada awal musim, David De Gea tetap menjadi pilihan utama. Kiper asal Spanyol tak pernah absen pada laga-laga penting. Sebaliknya, Henderson hanya tampil pada laga-laga minor saja. Henderson memang tampil di Liga Champions, tetapi bukan untuk laga utama, seperti ketika bersua PSG atau RB Leipzig. Dia juga banyak absen di Premier League. Arah angin memang berhembus pada Dean Henderson. Beberapa waktu lalu, David De Gea absen cukup lama karena urusan personal. Henderson mengambil momen itu untuk jadi pilihan utama di bawah Mr. Manchester United. Kiper berusia 23 tahun melakukan tugasnya dengan cukup bagus. Ole Gunnar Solskjaer bahkan tetapi memakai jasa Henderson ketika De Gea sudah kembali. Persaingan antara keduanya pun memasuki fase yang seru. Manchester United dikabarkan mempertimbangkan opsi menjual David De Gea dan akan mengandalkan Henderson pada musim depan. Selain itu, gaji Henderson juga jauh di bawah De Gea. Jika menjual De Gea, MU akan berhemat banyak dari sisi pengeluaran untuk gaji. Seperti diketahui, saat ini De Gea merupakan pemain bergaji tertinggi di Manchester United. Luke Shaw pemain tertajam nomor 2 di Man United. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer mengungkapkan sebuah fakta yang menarik. Yang menyebut bahwa Luke Shaw adalah pemain tertajam kedua di skuad Manchester United saat ini. Musim ini Manchester United memiliki lini serang yang mematikan. Lini serang mereka merupakan salah satu yang paling produktif, mencetak gol di seantero Eropa. Solskjaer beberapa kali mengatakan bahwa Mason Greenwood adalah pemain tertajam di skuadnya saat ini. Ia menyebut sang striker punya teknik dan penyelesaian akhir yang paling baik di antara rekan-rekannya. Ketika ditanya siapa pemain MU tertajam kedua, Solskjaer memberikan jawaban yang mengejutkan. Ya, saya bisa bilang itu. Pemain tertajam kedua MU adalah Luke Shaw, ujar Solskjaer kepada Sky Sport. Solskjaer punya alasan mengapa ia menyebut Shaw sebagai pemain tertajam kedua milik Manchester United. Ia menilai sang bek punya teknik penyelesaian akhir yang sangat bagus, sehingga ia sangat berbahaya saat berada di dalam kotak penalti lawan. Luke pemain tertajam kedua di belakang Mason Greenwood yang memiliki teknik penyelesaian akhir yang sangat baik. Solskjaer menyebut bahwa ia tidak mau kemampuan Shaw ini terbuang percuma. Itulah mengapa ia menginstruksikan Shaw untuk lebih sering membantu serangan dengan harapan ia bisa menghadirkan lebih banyak gol bagi MU. Melihat kemampuannya itu, saya memintanya untuk lebih sering maju ke depan agar ia bisa mencetak lebih banyak gol, ujarnya. Fabrizio Romano, Solskjaer ingin bawa Haaland ke Old Trafford. Berbicara secara eksklusif kepada Give Me Sport, Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa Ole Gunnar Solskjaer ingin membawa penyerang Borussia Dortmund, Erling Haaland ke Old Trafford musim panas ini. Haaland yang mendapat nilai hingga 200 juta euro atau setara dengan 170 juta pound sterling oleh CIES, berada dalam performa terbaiknya musim ini. Mencetak 21 gol di Bundesliga dan 10 gol di Liga Champions sejauh ini. Akibatnya, pemain berusia 20 tahun itu sekarang dikaitkan dengan kepindahan uang besar di jendela transfer mendatang. Dengan sejumlah raksasa Eropa dikatakan tertarik dengan jasanya. Dan menurut Romano, Manchester United bisa menjadi salah satu klub yang tangguh dalam menjalankannya. Dalam sebuah wawancara eksklusif, wartawan tersebut mengatakan kepada GMS, melihat apa yang terjadi dengan Manchester Inggris, yang pasti Solskjaer menginginkannya, tetapi tidak mudah untuk mengontraknya di musim panas ini. Karena klausul rilis valid dari yang berikutnya. Jadi Anda harus berurusan dengan Borussia Dortmund, dan bernegosiasi dengan Borussia Dortmund itu tidak akan mudah. Klausul pelepasan Haaland ditetapkan pada 75 euro atau setara dengan 64 juta pound sterling. Menjadi aktif pada musim panas 2022
dan dapat memicu perebutan transfer nyata jika pemain internasional Norwegia itu tidak meninggalkan Dortmund sebelum itu. Selanjutnya untuk Haaland dan Dortmund adalah Eintracht Frankfurt sebelum mereka menghadapi rival Manchester United Manchester City di Liga Champions. Sukses di MU, Alex Ferguson ternyata masih menyimpan penyesalan terbesar. Mantan manajer Manchester United, Sir Alex Ferguson, dikenal sebagai manajer yang sukses. Deretan trofi berhasil diraihnya selama 26 tahun mengabdi di Man United. Meski begitu, siapa sangka Alex Ferguson punya penyesalan. Dia punya penyesalan yang sulit dilupakannya. Selama 26 tahun melatih di Old Trafford pada tahun 1986 sampai 2013. Bicara soal penyesalan, saya merasa bersalah karena merombak tim di tahun 1994. 4 bek kami tumbuh bersama. Saya merasa bersalah sudah merombak mereka. Ujar Ferguson seperti dikutip Goal.com. Paul Parker, Steve Bruce, Gary Pallister, Dennis Irwin, pemain fantastis. Mereka memberi saya bukti selama 9-10 tahun di lapangan. Mereka tak lihat itu tapi saya bisa lihat. MU di era Alex Ferguson memang gemilang. Pada tahun 1994, Ferguson mulai memainkan generasi baru di posisi bek seperti Gary Neville, Phil Neville, dan Steve Bruce. Ferguson mengaku sangat berat hati saat mengatakan kepada mereka untuk pindah ke klub lain. Saya menyiapkan transfer untuk mereka, dan mereka bagus di klub lain, tapi bilang kepada mereka itu sangat sulit, ujarnya. Hal yang sama terjadi saat melepas pemain muda. Mungkin usia mereka 17-18 tahun. Cara menjelaskan mereka mungkin hanya bisa bilang, maaf harus melakukan ini. Ferguson memimpin 1.500 laga bersama MU. Rata-rata kemenangannya mencapai 60%. Ferguson berhasil meraih 38 trofi, termasuk 13 kali trofi Liga Inggris, 2 Liga Champions, dan 5 trofi Piala FA.